Kejadiannya begini Bang Pra. Kebetulan memang rumah saya ini dekat pinggir jalan, namun tidak langsung dengan jalan. Jadi ada jarak satu rumah dari jalan. Nah, memang kebetulan di depan rumah saya, tapi tidak langsung ya, itu ada bekas klinik. Klinik ini klinik umum, jadi dengan pengobatan umum ya, pengobatan medis. Nah, memang klinik ini sudah lama tutup. Entah kenapa alasannya, saya sendiri kurang paham, tapi yang jelas klinik ini sudah tutup sekitar 10-15 tahunan. Dulu sempat buka di zaman saya masih sekolah. Namun berjalan beberapa tahun, akhirnya klinik ini sepi dan kemungkinan itu yang membuat tutup. Sebetulnya desas-desus bahwa klinik ini yang tutup, banyak orang bilang bahwa klinik ini ada penunggunya. Tapi saya sendiri secara langsung tidak pernah melihatnya langsung ya. Kalau kata orang-orang kan banyak penampakan lah, banyak sosok menyeramkan lah. Tapi kalau saya sendiri sih jujur memang belum pernah ya. Nah, pada satu malam ini ada seorang bapak-bapak tergopoh-gopoh lari ke arah rumah saya dengan melewati klinik tersebut ya. Bapak ini sambil ngos-ngosan, dia ini minta tolong ke saya supaya ditemani mengambil gerobak baksonya. Belum sempat saya meminta penjelasan kepada beliau, sebut saja tukang bakso ini dengan Bapak Rudi. Belum sempat saya mendapatkan penjelasan, namun bapak ini langsung meminta saya untuk menemani beliau mengambil gerobaknya yang berada di depan klinik tersebut. Memang klinik tersebut ini ada pagar geser, namun memang sudah tidak berfungsi ya. Jadi seperti los ke dalam, bahkan siapa saja bisa masuk. Nah, ketika saya dengan Bapak Rudi ini melihat klinik tersebut, memang terlihatlah sebuah gerobak bakso yang sedang terparkir di depan klinik tersebut. Langsung Bapak Rudi ini mengucapkan terima kasih dan langsung istilahnya pulang dengan mimik wajah yang masih ketakutan. Saya tahu rumah kediaman beliau sebuah bangunan yang tidak begitu jauh dari rumah saya. Nah, karena saya penasaran, akhirnya besok siangnya saya datangi. Nah, kebetulan memang Pak Rudi masih ada di rumah karena sambil menyiapkan dagangan baksonya. Lalu saya tanya Pak Rudi, "Pak, kenapa semalam kok gerobak itu ada di depan klinik?" Dan bapak ini seperti ketakutan sekali. Saya mencoba menelisik dengan pertanyaan saya. Pak Rudi ini awalnya enggan menceritakan, dan beliau ini hanya berbicara, "Nggak apa-apa mas, itu saya cuma iseng aja." Pak Rudi berbicara demikian. Namun saya tidak percaya. Saya langsung dengan nada agak setengah memaksa, saya
meminta Pak Rudi menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Ya akhirnya Pak Rudi ini menceritakan. Ceritanya begini. Jadi ketika Pak Rudi ini berangkat menjajakan bakso, Pak Rudi ini melihat ke arah klinik tersebut yang memang dilewatinya. Nah, Pak Rudi melihat aktivitas di depan klinik dengan pintu terbuka dan lampu memang bukan lampu listrik, namun di sana seperti ada lilin yang ada beberapa cahaya lilin. Pak Rudi ini berhenti sejenak dan mencoba melongok sebentar. Dan di situ terlihatlah ada beberapa bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di bangku panjang klinik. Ya udah, Pak Rudi melanjutkan berjualan baksonya. Dan entah kenapa jualan Pak Rudi pada malam itu memang agak sepi, tidak seperti biasanya. Dan jam sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 kurang. Karena memang suasana sepi, akhirnya Pak Rudi memutuskan berjalan ke arah pulang sambil siapa tahu nanti di arah pulang ada pembeli. Nah, kemudian Pak Rudi ini pulang, dan ketika melewati depan klinik ini, Pak Rudi dipanggil oleh bapak-bapak tersebut. Mas, ini mas, bakso mas. Ya akhirnya Pak Rudi masuk ke halaman klinik tersebut. Pak Rudi melihat ada seorang bapak dengan sarung, dan baju atasnya ini seperti baju model lawas ya, yang beliau ingat nih. Karena yang beliau ingat model baju seperti ini Pak Rudi ketika beliau masih kecil. Entah modelnya bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas memang Pak Rudi ini menceritakannya seperti itu. Nah, kemudian dipanggillah orang yang di dalam oleh bapak-bapak yang menghentikan bakso Pak Rudi. Nah, mereka seperti berbicara, namun Pak Rudi ini tidak mendengar karena mereka ini seperti berbisik. Kemudian bapak-bapak ini bicara lagi ke Pak Rudi. Mas, pesen 5 mangkok, kata bapak-bapak tersebut. Pak Rudi sangat girang sekali. Alhamdulillah, akhirnya baksoku ini ada yang membeli juga. Ya tentunya dengan semangat sekali Pak Rudi ini membuat bakso 5 mangkok. Nah, singkat cerita, ketika bakso ini sudah jadi, 3 mangkok diantar ke dalam klinik yang kondisinya memang gelap gulita, hanya diisi oleh cahaya lilin. Nah, yang 2 ini bapak-bapak dengan seorang anak muda yang dari tadi ini ada di lantai. Nah, yang di lantai ini seperti entah mengukur apa ya, yang Pak Rudi ini melihat pemuda tadi ini seperti duduk, nanti bangun sebentar, seperti membawa meteran. Namun Pak Rudi tidak begitu memperhatikannya. Nah, kemudian bapak-bapak ini sambil berbicara, nanya-nanya Pak Rudi, nah mas, kalau jualan bakso itu sehari-hari dapat untung berapa? Kata bapak-bapak tersebut. Nah, kemudian Pak Rudi ya bilang, ya namanya orang jualan pak, kadang laris, kadang nggak laku. Pak Rudi pun menimpali. Nah, kemudian bapak-bapak itu pun bilang lagi, ya memang begitulah mas, namanya kehidupan. Nah, setelah bapak-bapak ini mengobrol, dari dalam klinik ini terdengar suara tertawa yang sangat keras, tertawa sambil setengah melengking ya. Nah, Pak Rudi ini bingung, nanya ke bapak-bapak, Pak,
Itu yang di dalam apaan? Apa suara orang sakit? Bukannya klinik ini sudah lama tutup? Tanya Pak Rudi. Ya bapak-bapak itu hanya bilang, enggak mas, itu ada orang mau berobat. Lah ini kenapa? Malam-malam begini masih ada aktivitas seperti ini? Pak Rudi pun sambil bertanya ya, sambil menyelidik. Bapak-bapak ini bilang, ya biasa mas, ini dari yang punya saya dapat orderan untuk masang keramik katanya. Bapak-bapak itu bilang seperti itu. Nah kemudian ya Pak Rudi pun tidak langsung bertanya kembali, hanya bisa diam. Namun suara teriakan ini terdengar lagi, seperti suara rintihan ya. Nah kemudian bulu kuduk Pak Rudi ini semakin merinding, karena bakso yang dipesan oleh bapak-bapak ini tidak kunjung juga dimakan, hanya dilihat-lihat saja dan diodak-aduk ya. Di situ Pak Rudi mau bertanya, Pak, kenapa nggak dimakan? Nah, bapak-bapak ini bilang, saya masih ingat mas dengan makan bakso terakhir saya. Dulu, zaman dulu. Tapi saya mau makan seperti tidak bisa, kata bapak-bapak itu. Pak Rudi ini makin dibuat bingung oleh pernyataan bapak-bapak itu. Nah, maksudnya Pak, ya sampean ngertilah. Mendengar ucapan seperti itu, Pak Rudi makin bingung. Nah, belum selesai kebingungan Pak Rudi ini, di dalam teriakan ini ada lagi, wah tolong. Nah disitulah Pak Rudi ini tanya lagi ke bapak-bapak ini, Pak, itu yang di dalam sepertinya apa sih? Nah bapak-bapak yang ditanya Pak Rudi ini hanya nyengir, namun senyumannya ini yang membuat Pak Rudi ini kaget dan serta-merta pergi meninggalkan bapak-bapak ini. Jadi senyumannya itu, kata Pak Rudi, ini sampai ke telinga kanan kiri. Entahlah, kata Pak Rudi, kalau diingat-ingat itu dia masih merinding. Kalau tidak dalam kondisi yang kepepet ekonomi seperti ini, Pak Rudi sebetulnya trauma jualan bakso ya, dan mungkin tidak akan melewati jalur itu lagi. Namun rencananya memang nanti Pak Rudi ini tidak akan lewat jalur itu dan melewati jalur yang baru. Nah kemudian ini teringat lagi bahwa sebetulnya ada 5 mangkok yang masih berada di dalam di area klinik tersebut. Namun Pak Rudi enggan mengambilnya kembali karena sudah kadung ketakutan. Mendengar penjelasan seperti itu, saya hanya berpikiran seperti ini, apa iya memang Pak Rudi mengalami kejadian seperti itu? Karena saya sendiri sebagai orang yang sering melewati klinik tersebut tidak pernah mendapatkan atau melihat peristiwa-peristiwa yang aneh. Tapi entahlah, mungkin bisa jadi memang itu kejadian yang Pak Rudi alami itu betulan ya. Nah singkat cerita, akhirnya saya pun pulang ke rumah. Waktu itu mungkin sesudah ashar ya, sesudah jenazah saya pulang. Dan ketika saya melewati area klinik, itu kan ke arah pintu masuk rumah saya memang melewati klinik tersebut. Saya penasaran. Saya berjalan menuju ke arah klinik. Dan betul, ternyata saya melihat 5 buah mangkok, 2 buah ada di lantai,
Yang 3 ini ada di bangku. Mangkok tersebut dengan kondisi bakso yang masih utuh. Saya terperanjat. Wah, ternyata memang betul ini kejadian. Dan sama sekali kalau saya lihat ini masih seperti segar ya, baksonya dengan kuah, dengan segala macam lah. Wah, ini bisa jadi kejadian semalam. Nah, melihat kondisi seperti itu ya akhirnya saya pulang. Nah, ternyata betul yang dikatakan oleh Pak Rudi bahwa mangkoknya ditinggalkan di area klinik tersebut. Ya, saya sendiri akhirnya pulang. Ya mungkin karena memang sudah terbiasa ya melewati klinik tersebut. Takut hanya di awal-awal saja, namun hari-hari biasa ya tidak ada rasa yang membuat saya takut. Bahkan kadang-kadang kalau saya ini begadang ya, pulang jam 2 bahkan jam 3, ini di jalan tersebut sama sekali tidak ada orang. Namun ya biasa saja, tidak ada merasa merinding atau apa. Ya karena mungkin saya sendiri karena sudah mengetahui kondisi lokasi tersebut dari lama, sehingga sugesti saya ya ini hanya biasa saja gitu. Jadi hanya klinik yang kosong saja. Namun itu tadi, banyak pihak-pihak atau orang-orang yang memang jarang melewati tempat itu. Ketika lewat, ini seperti melihat ada, entah itu bayangan, entah itu penampakan yang seperti di awal saya bilang. Ya, seperti itu kejadiannya yang dialami oleh Pak Rudi. Kejadian itu kurang lebih terjadi di tahun 96. Dan lokasi kejadiannya memang kisaran di Jakarta Selatan. Untuk lokasinya memang tidak akan saya sebutkan detailnya ya. Apalagi sekarang kondisinya sudah berubah. Klinik tersebut sudah menjadi sebuah bengkel. Dan bengkel tersebut juga biasa saja sekarang. Sudah berjalan dengan seperti biasanya, bahkan kadang-kadang juga ramai kalau lagi sedang weekend ya. Ya seperti itu kisah yang dialami oleh Pak Rudi, seorang pedagang bakso yang mengalami kejadian menyeramkan menurut beliau di zaman dulu ketika beliau ini masih berjualan bakso keliling dengan gerobaknya. Kurang lebih saya mencoba membawakan cerita yang dialami oleh Pak Rudi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih dengan setia menonton video-video saya yang mungkin secara kualitas masih jauh dari kata sempurna. Saya juga minta maaf dan meminta selalu dukungannya. Jika memang ada kritik saran, bisa Anda tuliskan di kolom komentar agar supaya karya-karya saya semakin hari semakin baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.